berawal dari keinginan manusia untuk menangkap gerakan. Pada akhir abad ke-19, ilmuwan mulai memahami bahwa rangkaian gambar diam yang diproyeksikan secara cepat bisa menciptakan ilusi gerak. Rasa penasaran ini melahirkan berbagai alat optik seperti zoetrop, fenakistoskop, dan praksinoskop. Walaupun sederhana, perangkat-perangkat itu membuka jalan bagi teknologi sinema yang lebih kompleks. Salah satu tokoh penting yang memberi dorongan besar bagi teknologi gambar bergerak adalah Thomas Edison. Bersama asistennya, William K. L. Dickson, ia menciptakan kinetoskop pada awal 1890-an. Alat ini tidak memproyeksikan film ke layar, melainkan membuat satu orang menonton gambar bergerak melalui jendela kecil. Meski terbatas, penemuan ini menjadi bukti bahwa dunia siap menyambut media visual baru. Namun, langkah paling monumental datang dari Prancis. Dua bersaudara, Auguste dan Louis Lumière, menciptakan sinematograf, alat yang dapat merekam, mencetak, sekaligus memproyeksikan film. Pada 28 Desember 1895, mereka menggelar pertunjukan film komersial pertama di Paris. Tayangan seperti Workers Leaving the Lumiere Factory memukau penonton dan menandai lahirnya industri film dunia. Pada fase awal, film lebih menyerupai dokumentasi kehidupan nyata. Film hanya berdurasi beberapa detik, tanpa dialog, tanpa alur, dan hanya mengandalkan kejadian spontan. Namun, sambutan publik yang sangat besar membuat para pembuat film mulai mengembangkan teknik narasi. Film tidak lagi sekadar menangkap kenyataan, tetapi mulai menyusun cerita. Georges Méliès, seorang pesulap yang kemudian menjadi sutradara, memperkenalkan konsep film fiksi. Ia menciptakan efek khusus dengan cara memotong film, melakukan eksposur ganda, dan membuat trik visual pionir. Karyanya yang paling terkenal, Le Voyage dans la Lune atau 1902, membuktikan bahwa film dapat menjadi medium imajinasi yang tak terbatas dan bukan hanya alat dokumentasi. Menjelang awal abad ke-20, produksi film berkembang di seluruh dunia. Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Jerman, dan Rusia mulai memiliki studio-studio film besar. Para sineas memperkenalkan teknik baru seperti penyuntingan paralel, pencahayaan atmosferik, dan sudut kamera dinamis. Industri ini berubah dari eksperimen menjadi bisnis besar yang terus berkembang. Pada 1910-an, Hollywood, California mulai naik daun. Iklim yang cerah, beragam lokasi alam, dan jarak yang jauh dari kantor paten Edison menjadikannya tempat ideal bagi pembuat film. Studio besar seperti Universal dan Paramount didirikan. Hollywood menjadi pusat kekuatan sinema dunia, dan sistem produksi mulai dibangun secara industrial, terorganisasi, terstruktur, dan sangat efisien. Era film bisu pun mencapai masa kejayaannya. Aktor seperti Charlie Chaplin, Buster Keaton, dan Harold Lloyd mengandalkan ekspresi, gestur, dan komedi fisik untuk menyampaikan emosi. Tanpa dialog, film era ini justru kaya dengan kreativitas visual. Musik live yang dimainkan di bioskop membantu membangun suasana dan pengalaman sinematik yang kuat. Transformasi besar terjadi pada 1927 ketika film bersuara diperkenalkan melalui The Jazz Singer. Penonton sangat terpesona mendengar aktor berbicara dan bernyanyi langsung dari layar. Teknologi ini menuntut perubahan seluruh industri. Aktor harus beradaptasi, kamera menjadi lebih besar dan lebih berisik, dan metode produksi pun dirombak total.
Dekade 1930-an hingga 1950-an dikenal sebagai Golden Age of Hollywood. Studio-studio raksasa memiliki aktor kontrak eksklusif, sutradara tetap, dan tim teknis yang bekerja secara rutin. Film berwarna mulai digunakan secara luas berkat teknologi Technicolor. Genre seperti musikal, western, komedi romantis, dan film noir mendominasi layar lebar. Di luar Hollywood, dunia film juga bergerak cepat. Italia melahirkan neorealisme setelah Perang Dunia II, menggambarkan kehidupan rakyat miskin dengan gaya dokumenter. Jepang menghasilkan karya epik lewat Akira Kurosawa, sementara Prancis melahirkan French New Waves yang merombak cara bercerita dalam film lebih bebas, eksperimental, dan personal. Memasuki 1960-an hingga 1970-an, Hollywood mengalami krisis dan melahirkan era New Hollywood. Sutradara muda seperti Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, Martin Scorsese, dan George Lucas menghadirkan film-film yang berani dan inovatif. Star Wars, The Godfather, dan Jaws, mereka tidak hanya sukses secara artistik, tetapi juga menciptakan model baru film blockbuster modern. Tahun 1980-an hingga 1990-an menjadi masa kebangkitan teknologi digital. Efek visual komputer mulai digunakan untuk menciptakan dunia yang sebelumnya mustahil diwujudkan. Film seperti Jurassic Park 1993 membuktikan bahwa CGI bisa tampak realistis. Pada 1995, Toy Story menjadi film animasi komputer penuh pertama, membuka era baru animasi digital. Memasuki abad ke-21, industri film berubah secara drastis. Kamera digital menggantikan film seluloid, memungkinkan produksi yang lebih mudah dan murah. Platform streaming seperti Netflix dan Disney Plus mengubah pola konsumsi film. Penonton tidak lagi harus pergi ke bioskop untuk menikmati film terbaru. Sinema bukan hanya layar lebar. Ia telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kini, sejarah film masih terus berlanjut. Teknologi seperti CGI canggih, motion capture, virtual production, dan kecerdasan buatan membuka kemungkinan yang tak terbatas. Film telah berevolusi dari gambar bergerak sederhana menjadi dunia penuh imajinasi, narasi, dan seni. Perjalanan panjangnya menunjukkan betapa besar peran sinema dalam membentuk budaya global dan menjadi salah satu bentuk seni paling berpengaruh dalam sejarah manusia.